Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Al-Murtado akan menjelaskan bagaimana sih problem dalam pengembangan software. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa problem-problem yang bisa ditemukan dalam pengembangan sebuah software. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana problem itu bisa ditemukan dalam pengembangan software. Problem pertama adalah perbedaan paradigma. Perbedaan paradigma dari tiap profesi anggota dalam tim pengembang software dapat menimbulkan masalah dalam pengembangan software. Nah, paradigma yang berbeda ini dapat mengakibatkan kesalahpahaman dan kurangnya koordinasi antar anggota tim yang pada gilirannya dapat memperlambat pengembangan software dan bahkan menyebabkan kegagalan dalam proyek. Nah, sebagai analoginya, bayangkan ketika sebuah sebuah programmer mungkin lebih fokus pada kode dan implementasi. Nah, sementara seorang desainer mungkin lebih fokus pada antarmuka pengguna dan estetika. Nah, jika kedua paradigma ini tidak disinkronkan dengan baik, maka hasil akhirnya pun mungkin tidak memenuhi harapan atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, dalam hal ini ada gium atau berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, artinya apa sih? Dapat digunakan untuk menjelaskan pentingnya kerjasama dan dalam koordinasi dalam tim pengembang software gitu. Jadi setiap anggota tim ini harus memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, mungkin dengan cara ini perbedaan paradigma dapat diatasi dan pengembangan software dapat berjalan lancar dan efektif. Nah, dengan adanya perbedaan paradigma ini dari tiap profesi anggota dalam tim pengembangan software ini dapat menimbulkan masalah dalam pengembangan software. Paradigma yang berbeda dapat mengakibatkan kesalahpahaman dan kurangnya koordinasi antar anggota tim yang pada gilirannya dapat memperlambat perkembangan proyek yang sedang dijalankan. Jadi apa selanjutnya mungkin di sini ada beberapa cara. Maaf. Mungkin di sini ada yang namanya beberapa cara untuk mengatasi perbedaan paradigma dalam tim pengembangan software. Nah, berikut adalah beberapa yang bisa eh, mengatasi perbedaan paradigma di dalam tim pengembangan software. Yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Bagaimana sih komunikasi yang efektif ini? Nah, tim pengembang harus berkomunikasi secara teratur dan jelas untuk memastikan bahwa setiap anggota itu memahami tujuan dan persyaratan proyek. Nah, dengan cara ini, perbedaan paradigma dapat diatasi dan setiap anggota tim dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama juga. Terus yang kedua adalah pembagian job desk yang jelas. Nah, bagaimana sih dalam pembagian job desk yang jelas? Artinya, dalam setiap anggota tim ini harus memiliki tugas yang jelas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik. Artinya, dengan cara ini, setiap anggota tim dapat fokus pada tugas mereka dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Nah, yang ketiga adalah bagaimana penggunaan metodologi yang tepat. Nah, tim pengembang ini harus memilih metodologi yang tepat. Biar apa? Biar proyek yang sedang kita kerjakan ini bisa membantu dengan metodologi yang tepat gitu. Nah, ini akan membantu memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan persyaratan proyek tersebut. Nah, terus di sini pelatihan dan pengembangan. Bagaimana sih suksesnya dalam pelatihan dan pengembangan ini? Jadi setiap anggota tim ini harus terus belajar dan mengembangkan keterampilan mereka. Dengan cara ini, setiap anggota tim dapat memahami paradigma atau pandangan yang berbeda dan bekerja sama secara lebih efektif. Nah, sebagai analoginya, kita bisa bayangkan dalam sebuah tim sepak bola yang terdiri dari pemain yang memiliki gaya bermain yang berbeda-beda nih. Nah, jika setiap pemain tidak memahami peran dan tanggung jawab mereka, maka tim mereka tidak akan berhasil dalam mencetak gol. Nah, demikian pula jika setiap anggota tim pengembang software tidak memahami paradigma yang berbeda, maka pengembangan software ini dapat menjadi tidak harmonis dan tidak efektif. Nah, maka eh, apa dalam
perbedaan ini adalah harus mengerti bagaimana tanggung jawab dan perannya masing-masing. Oke. Nah, yang kedua adalah masalah unik kesalahan software versus hardware, kesalahan kegagalan proyek dalam sewa kamar. Nah, di sini mungkin masalah-masalah yang ditemukan dalam kesalahan software ataupun hardware itu bisa menggagalkan sebuah proyek. Nah, di sini eh, saya sedang eh, menjalankan proyek, yaitu dengan membangun website sewa kamar atau pemesanan kamar. Nah, di sini bagaimana sih perbedaan utama antara software dan hardware ini? Bahwa software ini bersifat abstrak dan dapat diubah dengan mudah. Nah, sedangkan hardware ini bersifat fisik dan sulit diubah karena sifat abstraknya, software dapat mengalami masalah yang unik dan sulit diidentifikasi. Nah, mungkin adalah bagaimana sih penjelasan dari masalah-masalah unik dari kesalahan software ataupun hardware gitu. Nah, di sini yang pertama adalah software errors, faults, dan failures. Nah, ini masalah yang umum terjadi dalam pengembangan software. Error adalah kesalahan dalam kode yang menyebabkan program ini tidak berfungsi dengan benar. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya fault. Nah, fault ini apa sih? Jadi, fault ini adalah sebagai masalah dalam sistem yang menyebabkan error itu terjadi. Nah, jadi adanya error itu pasti adanya fault juga karena masalah di dalam sistem ini yang menyebabkan error terjadi gitu. Nah, terus ada yang namanya failure. Nah, failure ini adalah bagaimana sih jadi ketidakmampuan sistem untuk melakukan tugas yang diinginkan. Jadi tidak sesuai arahannya ataupun tugas yang kode-kode yang udah dibuat tapi tidak sesuai dengan harapan dari si programmer ini. Nah, sebagai contohnya dalam proyek pengembangan website untuk penyewaan kamar, mungkin terjadi error ketika pengguna mencoba mengirim formulir sewa ataupun data diri si penyewa itu. Nah, ini bisa terjadi jika ada kesalahan dalam kode yang mengelola data pribadi itu. Nah, itu yang kemudian ada yang namanya fault. Nah, mungkin dalam fault ini terjadi jika server mengalami masalah dan tidak dapat memproses permintaan dari pengguna itu sendiri. Nah, terus ada yang namanya failure. Nah, failure ini mungkin terjadi jika pengguna tidak dapat mengirim formulir penyewa ini sama sekali. Jadi, di dalam eh, kesalahan-kesalahan software itu banyak ya. Jadi, enggak satu aja, tapi ada yang namanya ketika error. Jadi, eh, error ini pengguna tidak bisa mencoba mengirim data dirinya mereka gitu sebagai penyewa, terus ada yang namanya fault dan failure. Nah, perbedaan utama antara masalah software dan hardware adalah bahwa masalah hardware biasanya disebabkan oleh kerusakan fisik, sedangkan masalah software ini biasanya disebabkan oleh kesalahan dalam kode atau masalah dalam sebuah sistem itu sendiri. Karena sifat abstrak dari software itu dapat lebih sulit diidentifikasi dan diperbaiki daripada masalah hardware. Nah, sebagai analoginya, bayangkan ketika sebuah mobil yang rusak, jika masalahnya adalah kerusakan mesin, maka masalahnya adalah masalah hardware yang dapat diidentifikasi dan diperbaiki dengan mudah. Namun, jika masalahnya adalah masalah dalam sistem elektronik mobil, maka masalahnya adalah masalah software yang lebih sulit diidentifikasi dan diperbaiki. Nah, mungkin adalah ini adalah penjelasan dari saya bagaimana kita bisa menemukan problem dalam pengembangan software dari perbedaan paradigma di dalam tim pengembangnya, terus masalah-masalah yang terjadi dalam software maupun hardware. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada yang kurang dan kurang tepat, bisa lanjut di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.